fraksi PKS. Pak Menteri, dari 9 fraksi tadi, hampir semuanya menerima secara penuh, kecuali beberapa catatan ada yang tidak diterima secara penuh. Tapi yang jelas 9 fraksi itu memberikan apresiasi pada Pak Menteri. Menjelang penyusunan kabinet, apresiasi begini agak berarti Pak Menteri. Bernilai. Baik, saya bacakan kesimpulan rapat kita kali ini karena semua fraksi sudah memberikan pandangannya. Tolong ditayangkan. Kepanasan. Oh, sebentar. Layarnya masih kepanasan. Layar aja kepayahan Pak Menteri ini, apalagi teman-teman anggota ini. Siap, makasih. Pimpinan, untuk seluruh poinnya saya rasa tidak ada masalah. Kami izin waktu mengecek mengenai angka-angkanya saja di poin itu dah. Saya rasa poin nomor 1, 3, 4 tidak ada masalah. Tinggal kasih waktu kami mengecek yang poin nomor 2 mengenai total PMN-nya sebentar. Silakan. Yang angkanya perlu dicek. Komputernya aja nyerah. Yang A sampai G saya rasa angkanya sesuai. Ya ada. Enggak apa-apa. Sampaikan aja Pak Menteri. Sudah? Nah, Oke. Oke ya. Clear. Baik, saya bacakan draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN. Pertama, Komisi 6 DPR RI telah menerima penjelasan atas usulan penyertaan modal negara PMN tahun anggaran 2025 dan monitoring atas penyertaan modal negara tahun anggaran 2020 hingga 2024. Setuju ya? 2. Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan penyertaan modal negara PMN tahun anggaran 2025 dari Kementerian BUMN dengan perincian sebagai berikut. A. PT Hutama Karya sebesar 13.868 miliar rupiah dalam rangka melanjutkan pembangunan JTTS fase 2 dan 3. Oke ya. B. PT Asabri sebesar 3.610 miliar rupiah dalam rangka perbaikan permodalan. C. PT Perusahaan Listrik Negara sebesar 3 triliun rupiah dalam rangka program listrik desa. Setuju? D. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar 3 triliun rupiah untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IJP KUR. Setuju? E. PT Pelayaran Nasional Indonesia sebesar 2 triliun 500 miliar rupiah dalam rangka pengadaan kapal baru. F. PT Bio Farma sebesar 2 triliun 200
12 miliar rupiah dalam rangka fasilitas capital expenditure baru. Oke. G. PT Adikarya sebesar 2.096 miliar rupiah dalam rangka pembangunan tol Jogja Bawen dan Solo Jogja. Setuju ya? Setuju. H. PT Wijaya Karya Tbk sebesar 2 triliun rupiah dalam rangka perbaikan struktur permodalan. Setuju ya? I. PT Land Industri sebesar 2 triliun rupiah dalam rangka penyehatan keuangan. Oke ya. J. PT Dana Reksa sebesar 2 triliun rupiah dalam rangka pengembangan usaha dengan minderhead nota dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menolak PMN untuk PT Dana Reksa. Gak apa-apa di sini. Oke. K. Masuk, minderhead nota masuk. K. PT Kereta Api Indonesia sebesar 1.800 miliar rupiah dalam rangka pengadaan transit baru penugasan pemerintah. Setuju ya? L. PT Raja Wali Nusantara Indonesia sebesar 1.624 miliar rupiah dalam rangka modal kerja program JPP. Oke ya, setuju ya? M. PT Pembangunan Perumahan Tbk sebesar 1.563 miliar rupiah dalam rangka penyelesaian proyek Jogja Bawen dan kawasan industri terpadu Subang. Setuju ya? Ini sebenarnya agak berbau ini Pak Menteri. Kaleng Konghuan isi rengginang. Judulnya PT Pembangunan Perumahan, tetapi proyeknya proyek tol, tidak membangun rumah. Perum Damri sebesar 1 triliun rupiah dalam rangka penyediaan bus listrik dengan catatan PDI Perjuangan hanya menyetujui 500 miliar rupiah dalam rangka penyediaan bus di jalur perintis. Itu kalau 1 triliun bukan cuma bus listrik, tetapi bus diesel untuk perintis dan bus listrik kalau 1 triliun. Itu Enggak, catatannya salah. Oh iya. Enggak. N kurang itu. N-nya itu dalam rangka penyediaan bus listrik dan bus diesel. Ya. Tolong diperbaiki ya. Dengan catatan PDI Perjuangan menyetujui 500 miliar rupiah untuk bus diesel di jalur perintis. Listrik dan non listrik itu. Oh, Perumnas sebesar 1 triliun rupiah dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan dengan catatan PDI Perjuangan menolak alokasi PMN ini. P. PT Industri Kereta Api sebesar 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL. Ini pembelian ini ya. Kereta api kan pembelian ini, bukan? Pembuatan. Oh ini Inka ini. Oh sorry ini Inka, bukan PT KAI. Ya Banyuwangi dan Madiun. Tiga. Ada klarifikasi? Yang poin I. Tadi penyehatan keuangan diganti modernisasi peralatan land, Pak. Poin I, Pak. Poin I tadi, Pak. Poin I. Bukan penyehatan keuangan. Poin I. Land bukan penyehatan keuangan. Ya, modernisasi peralatan. Modernisasi peralatan produksi. Modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi, maaf. Ya, oke. Kita revisi. Modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi. Kita revisi. Baik, nomor 3. Kapasitas. Diperbaiki. Produksi. Ada lagi nggak yang salah? Coba diperiksa lagi, ada yang salah lagi nggak?
Cukup? Poin ketiga, Komisi 6 DPR RI meminta Menteri BUMN untuk memberi perhatian terhadap masukan dan catatan yang diberikan tiap poksi Komisi 6 DPR RI terkait usulan penyertaan modal negara PMN tahun 2025. Oke ya. 4. Komisi 6 DPR RI akan memonitor dan meminta Menteri BUMN untuk memastikan agar PMN dipergunakan secara produktif, efektif dan efisien bagi peningkatan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip good corporate governance. Sudah langsung di tadi. Menurut notanya PDI sudah masuk di poin yang tadi saya sebutkan. Cukup Pak? Izin pimpinan, kami dari fraksi PDI Perjuangan meminta agar pendapat fraksi kami dicantumkan sebagai catatan di kesimpulan tersebut. Terima kasih. Catatan tiap poksi menjadi bagian terpisahkan. Oke. Baik, nanti poin satu lagi, catatan masing-masing fraksi menjadi bagian tak terpisahkan dari pengambilan keputusan ini. Begitu Pak Aris? Kira-kira? Ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, Menteri BUMN beserta seluruh jajaran yang kami hormati, dengan dibacakannya kesimpulan tadi, selesai sudah rapat kerja kita. Pak Sarmuji, sedikit Pak Sarmuji, hanya aspirasi saja dari hasil kunjungan kerja Komisi 6 ke Jogja, masih ada utang kami dengan koperasi ya nasabah korban gempa yang waktu itu disepakati dalam kunjungan kerja Komisi 6 yang tidak lebih dari 2.200.000 untuk kita selesaikan menggunakan dana CSR. Itu aja Pak, nanti saya selesaikan sama staf khusus Pak Arya Sinulinga. Baik, silakan Pak Ibu. Baik Pak Menteri, rapat kerja kita sudah selesai. Kalau ada closing statement kami persilahkan. Sebaiknya ada Pak Menteri. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 6 yang hadir hari ini. Tentu dari persetujuan yang diberikan kepada PMN adalah hal yang positif buat kami dengan nilai 44,279 walaupun ada catatan tadi. Dan ini berarti merupakan usulan yang bisa langsung didorong di rapat pimpinan DPR tentunya. Sehingga kami dengan putusan hari ini kita coba juga mulai mensolidasi secara internal dan menghitung kembali mana-mana yang memang sebagai catatan untuk bisa dimaksimal di kemudian hari gitu. Yang kedua, kembali bila berkenan pimpinan, tentu kami tidak malu untuk kembali mengulang-ulang, dan ini juga memang inisiasi dari tentu Komisi 6 yang saya hormati mengenai RUU BUMN. Saya rasa ini menjadi hal yang bisa menyelesaikan beberapa poin catatan yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai apakah penugasan, apakah tentu bagaimana ketika program kementerian lain juga harus menjadi bagian daripada operasional usaha. Bahkan kemarin pada rapat kami dengan BPK pun, BPK memberikan catatan bahwa penting sekali transparansi daripada beberapa program kementerian yang memang diberikan kepada kami, terutama untuk pengalihan aset-aset yang dimana selesai dari hasil audit BPK kadang-kadang aset yang diberikan itu justru yang di kemudian hari harus menjadi catatan di BPK sendiri. Itu saya tidak bisa jelaskan, cuma nanti mungkin catatan dari BPK bisa dibaca di kemudian hari. Karena ini yang kita harus pastikan memang hal-hal ini bisa menjadi perbaikan di kemudian hari. Itu yang saya mungkin bisa sampaikan. Terima kasih pimpinan.
Terima kasih Pak Menteri. Dengan closing statement Pak Menteri, berakhir sudah rapat kerja kita kali ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.